Lenovo ThinkPad P14s Gen 5. Ini laptop yang satu ini jelas target marketnya professionals atau business users yang memang butuh laptop yang solid, gak neko-neko, dengan feel pro yang kental. Kita lihat experience pemakaiannya seperti apa, baik hal-hal yang positif maupun parts yang bisa diimprove apa aja. Let's go! By spec sheet, ada beberapa hal yang menarik, ada juga beberapa hal yang just okay. Yang menarik adalah desainnya yang pro grade banget, Intel Arc Integrated GPU, penambahan GPU discrete NVIDIA RTX 500 ada, serta 32 GB RAM DDR5 yang bisa di-upgrade sampai 96 GB. Yang just okay adalah prosesornya, yang masih menggunakan Intel Core Ultra 7 165H Meteor Lake. Karena kan sebenarnya hype-nya sekarang all about Lunar Lake ya. Lalu ada internal storage-nya juga yang masih 512 GB belum 1 tera. Anyway, kita coba lihat satu persatu. Desain ThinkPad P14s Gen 5 ini, well, predictably ThinkPad. Warna all black dengan material aluminium yang premium dan solid serta finishing matte di semua sisinya. Penempatan logo ThinkPad di pojok lid dengan LED merah di huruf I, serta logo Lenovo yang minimalis juga memberikan karakter khas lini ThinkPad. Di tangan tuh sangat-sangat solid. Ketika coba kita siksa dengan melintir bagian lid atau base-nya, nggak ada bunyi-bunyi krak-krak apapun. Dan perlu di-note, ini bukan laptop ultrabook atau ultra thin. Ini adalah mobile workstation, jadi beratnya pun lumayan di 1,8 kg. Hinge atau ankle-nya tuh solid juga ya. Dan bisa dibuka hingga 180 derajat untuk kebutuhan co-working. Kita juga bisa buka lidnya dengan satu jari, menandakan balance yang tepat antara kekuatan ankle serta base yang solid. Untuk ports, di sebelah kiri ada HDMI 2.1 port, 2 USB-C Thunderbolt port, 1 USB-A 3.2 yang always on, serta 3,5 mm audio jack. Di sebelah kanan ada port LAN, dan satu lagi USB-A 3.2 port. Cukup lengkap ya, sayang di varian yang gue pegang ini nggak ada SD card reader. Kita buka laptopnya dan dipersembahkan layar IPS 14,5 inch dengan resolusi Full HD dengan coating anti-glare. Layarnya sendiri sebenarnya lumayan oke, tapi setahu gue ini ada varian yang 3K-nya deh. Cuma memang unit review kami yang Full HD. Refresh rate-nya sendiri cuma 60 Hz. Brightness-nya yang cukup terang di 400-an nits serta coating anti-glare bikin laptop ini cocok dipakai di kondisi semi outdoor dengan cahaya sekitar yang terang. Layarnya bisa ngebalance ambient light dengan baik. Dipakai kerja luas dengan rasio 16:10. Menikmati berbagai konten maupun content creation juga cukup akurat ya warnanya. Secara desain, layarnya juga cukup bagus dengan bezel yang tipis di kesemua sisinya. Termasuk bezel bawah yang relatif tipis juga. Di bezel atas ada notch yang menonjol keluar yang menjadi rumah bagi webcam 5 MP serta IR sensor untuk Windows Hello. Bisa ditutup juga dengan privacy shutter fisik. Untuk kameranya lumayan oke ya buat video call atau meeting. Di pencahayaan bagus, hasilnya tuh jernih. Namun di indoor lighting atau backlight berasa kurang oke. Yang gue apresiasi adalah kerjasamanya dengan Dolby untuk mengurangi background noise. Clean suara kita. Ngomong-ngomong soal Windows Hello, selain bisa pakai kamera serta IR sensor untuk biometrics, ada fingerprint sensor juga di atas kanan keyboard yang responnya cepat dan akurat. Selain itu ada fitur under the hood yaitu ThinkShield yang merupakan sistem keamanan built-in dari ThinkPad series yang melindungi laptop dari cyber attacks. Move on ke keyboardnya, well, it's a ThinkPad. Keyboard yang tactile dengan feedback yang empuk dan jarak antar keys yang pas banget memang udah jadi ciri khas ThinkPad. Walaupun begitu, gue merasa feedback typingnya masih lebih enak pas gue nyobain dulu si yang X1 Carbon. Di tengah keyboard masih ada track point yang familiar buat yang udah terbiasa dengan ThinkPad bertahun-tahun dan belum bisa move on. Ketika di tap 2 kali, ada quick menu untuk voice typing, microphone settings, limit charge baterai, dan pengaturan volume. Lalu di atas trackpad juga masih ada physical mouse button untuk disandingkan dengan track point tadi. Oh ya, nggak lupa ya, udah ada tombol Copilot yang bisa nge-trigger AI Microsoft Copilot langsung dari keyboardnya. Oke, itu adalah semua urusan fisik dan tampak luar. Bagaimana soal jeroannya? ThinkPad P14s Gen 5 ini diperkuat oleh prosesor Intel Core Ultra 7 165H Meteor Lake. By benchmark bisa kalian lihat sejalan dengan laptop dengan prosesor yang sama. Betul, kalau udah pakai prosesor Lunar Lake seperti di X1 series terbaru dari ThinkPad, dijamin akan lebih baik lagi terutama soal efisiensi daya. Tapi ya udah oke lah si Meteor Lake ini. Kelebihan di ThinkPad P14s Gen 5 ini memang ada di GPU-nya. Dengan mempunyai both integrated GPU Intel Arc serta RTX 500 ada, fleksibilitas dalam usage skenario yang berbeda-beda patut diacungi jempol.
Untuk menghemat baterai, untuk usage daily, iGPU Intel Arc lah yang bermain. Butuh yang mulai berat, dedicated RTX lah yang bekerja. Selama periode tes, gue pakai laptop ini untuk menjalankan beberapa app yang cukup demanding, baik secara CPU maupun GPU. Di Photoshop, gue ngedit file TSD berukuran besar dengan layer yang sebanyak ini gue nggak merasakan cedukan performa sedikit pun. Ekspor pun cuma sekejap. Lightroom, ngedit di file RAW sih easy banget ya, nggak ada problem sama sekali. Di Premiere, ngedit timeline 6 menit di 4K, termasuk simple color grading dan grafis, ekspor ke 4K juga butuh waktu 3 menit aja. Cepet. Gue coba After Effects pun masih kuat kok untuk bikin-bikin short bumper gitu. Di luar itu, gue main Football Manager juga di waktu senggang. Bahkan kadang-kadang Cities Skylines 2 pun. Di Football Manager, pada settingan high, gue bisa dapat 60 FPS in-game. Di Cities Skylines 2, di settingan serba low, gue bisa dapat 17-24 FPS. Lumayan banget kan, kerjaan dilibas, kalau ada waktu senggang, main game pun hajar terus. Soal baterai, gue lihat unit review gue ini adalah yang 75Wh. Pantas ya lumayan irit, gue bisa seharian gunakan di luar tanpa ngecas. Cuma memang varian yang baterai gede ini lumayan ngaruh ke berat, ya. Yang tadi, 1,8 kg. Varian lain ada yang cuma 1,6 kg. Kalau habis ngecharge dengan charger 135 wattnya butuh waktu 2 jam lebih. Terakhir, Windows 11 udah pre-installed di sini. Seperti yang kalian udah pada paham lah ya, dengan segala kemudahan search di taskbar, explore, dan dimanapun dengan tampilan yang mudah dipersonalize sesuai kemauan kita, sampai fitur-fitur keamanan seperti Smart App Control yang membuat kita bisa punya kendali terhadap app-app apa yang ada di dalam device kita. Oke, kalau ada satu fitur Windows 11 baru yang ya termasuk baru ya yang gue suka adalah Microsoft Clip Champ. Buat kalian yang baru mulai ngirit-ngirit video buat bikin konten, ini cocok banget. Intuitif, mudah, dan bisa cover all the basics di video editing. Dan yang terpenting, free. Alright, itu adalah ThinkPad P14s Gen 5. Seperti biasa, gue a fan of ThinkPad series dengan segala kesimpulan, premiumness, serta soliditas desainnya dan hardware specs yang all-rounder. Dipakai mengerjakan berbagai task productivity maupun sebagai entertainment machine sangat mumpuni. Kalau gue disuruh pilih, gue sih bakalan ngambil yang top end-nya ya. Yang punya card reader, IPS resolusi 3K, itu pasti bakalan lebih top lagi experience-nya. Oh ya, jangan lupa ThinkPad 14s Gen 5 sudah termasuk 3 tahun garansi carry-in dan Lenovo Premier Support dengan dukungan perbaikan kilat tanpa barang yang away terlalu lama. Kalau kalian berminat dengan ThinkPad P14s Gen 5 ini, bisa dibeli di Lenovo Official dan Authorized Store secara offline maupun online. Alright, sekarang aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.